ما شاء الله لا يسوق خيره. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل التقى والنقى والنجاة. أما بعد. Pada semua para alim ulama dengan sakral makhluk dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bogor Raya, Bapak Polres, Bapak Pimpinan Kemenang, Bapak Pimpinan UI Raya, semua sebuah mungkin Bapak. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, Inna Allah la yasiru Sesungguhnya Allah merahasiakan 6 hal di dalam 6 hal yang lain. Yang pertama kata maridho fi ta'ah, yang pertama Allah merahasiakan ridhonya di dalam ta'at. Bapak Ibu, amal soleh kebaikan itu ada 2. Ada amal soleh kebaikan yang sifatnya spektakuler atau akbar, seperti jamaah sholat, membaca Quran, puasa dan lain sebagainya. Itu ibadah-ibadah yang kelihatan besar. Ada ibadah-ibadah yang kelihatannya kecil, seperti mengambil batu di tengah jalan, mengambil paku dan lain sebagainya. Walaupun kita ahli melakukan ibadah-ibadah yang kelihatannya besar, jangan remehkan kebaikan-kebaikan atau ibadah yang kelihatannya kecil. Siapa tahu ibadah atau kebaikan yang kelihatannya kecil itu justru menyebabkan ridhonya Gusti. Bapak Ibu, walaupun kita ahli tahajud, walaupun kita ahli baca Quran, tolong ketemu tetangga mesem. Paham mesem ya? Tersenyum. Siapa tahu kita masuk surga, dapat ridhonya Allah bukan karena tahajud kita, bukan puasa Senin Kemis kita, ternyata Allah ridho karena kebaikan kita. Setiap ketemu tetangga itu tersenyum. Tolong make nek mantu ketemu tonggo dan mesem terus. Tapi tolong kalau ketemu jangan sendirian. Nanti kalau sendirian senyum-senyum sendiri dimasukkan rumah sakit jiwa sampai. Saya pernah membaca satu hikayah di dalam kitab Usturiyah. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab jalan-jalan fi Fakil Madinah, jalan-jalan di Tritisnya kota Madinah. Tritis itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Tritis itu emper itu ya Jawa Bapak Bupati. Lorong. Sayyidina Umar bin Khattab jalan-jalan di lorong-lorongnya kota Madinah, ketemu sama anak kecil. Yang anak kecil ini sedang bermain, yang dibuat mainan itu burung, namanya burung usfur. Usfur itu kalau bahasa Bojonegoro namanya burung emprit. Panganan beras, manoke cilik. Kalau kuburaya apa namanya? Emprit podo. Oh kebumen jelas kuwi. Sing jago podo. Burung pipit. Burung pipit ini sama anak kecil ini dibuat mainan, kakinya ditali, kemudian dilepas, ketika tinggi ditarik, dilepas lagi, ditarik, dibuat mainan seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab melihat seperti itu, teringat dawuhnya Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah semua makhluk
di muka bumi ini, maka Allah akan punya kasih sayang terhadap kalian. Berkasih sayanglah terhadap apapun yang ada di dunia ini, baik binatang, manusia, atau apapun, maka Allah dan penduduk langit semua akan berkasih sayang kepada kita. Nah, Datuk Khalifah, burungmu tak tumbasena, tak beline. Berapa Khalifah? Satu danik. Satu danik itu kalau sekarang ukurannya 10.000. Jelas mana? Saya 17 tahun jadi DPR. Pangapunten nggak ada yang tahu kalau saya DPR, Dewan Pengajian Rutin. 17 tahun jadi DPR, pengajian ganti mic 3 kali yang baru di sini. Gak apa-apa kecil, gak apa-apa, yang penting kualitasnya. Daripada besar gak ada pendengar. Pangapunten. Nah, Datuk Khalifah, burungmu tak beli nih. Berapa Khalifah? Satu danik itu 10.000 baru sini. Enggak Khalifah, saya sudah terlanjur senang. 2 danik nak 20.000. Enggak Khalifah, saya sudah terlanjur senang. 10 danik nak 100.000. Enggak Khalifah, saya sudah terlanjur senang. Ya sudah, kalau gitu 1 dirham. 1 dirham itu senilai 2 gram emas. Jadi kalau kita baca buku ada kata-kata dirham, itu setiap 1 dirham itu nilainya 2 gram emas. 1 gram sekarang berapa? Nggak pernah belikan ini Pak. Nggak pernah belikan. Berapa Bu sekarang 1 gram? 900.000. Kalau 900.000 kali 2 berarti 1.800.000. Enggak Khalifah, saya sudah terlanjur senang. Terakhir nak, tawaran terakhir 1 dinar. Kalau nggak boleh ya sudah, 1 dinar itu senilai 4 gram emas. Jadi kalau 1 gramnya 900, 4 gram berarti ya wis pokoknya sama lah. Anak kecil ini sudah nggak bisa ngempet. Monggo Khalifah jenengan tumbas. Burung pipit diterima Sayyidina Umar bin Khattab. Uang 1 dinar dikasihkan anak kecil ini, kemudian talinya ini dilepas, kemudian burung pipitnya ini juga dilepas. Gara-gara melepaskan burung pipit ini, semua amal ibadahku, kebaikanku diterima oleh Allah. Sholatku diterima, jihadku diterima, puasaku diterima. Gara-gara apa? Ngecul ke manu memberi. Ojo remeh ke keapian ajan cilik, sokonono keapian cilik, iku justru nyebabno ridhone Gusti Allah. Jangan remehkan kebaikan yang kelihatannya kecil. Siapa tahu kelihatannya kecil, tapi itu menyebabkan ridhonya Allah. Kalau Bapak Wakil Bupati besok ingin praktek, monggo. Kalau tadi 150 juta, besok kalau ada penjual burung sampai tebas rawon. Niki pinten. 1, Allah merahasiakan ridhonya. Yang kedua, wa katamal ghadaba fil ma'asi, Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiat. Sama Bapak Ibu, kalau kebaikan itu ada yang kelihatannya besar, ada yang kelihatannya kecil. Dosa juga sama, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar seperti syirik, menyembah kepada selain Allah, zina, mudamminul khamri, minum minuman keras, hukukul walidain, berani kepada orang tua, dosa-dosa besar. Ada dosa kecil. Ibnu Abbas pernah ditanya, apa sih bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Ibnu Abbas mengatakan kalau dosa besar itu semua dosa yang disebutkan oleh Al-Quran itu dosa besar. Apapun bentuk jenis dosa itu, kalau Al-Quran menyebutkan itu indikasinya dosa besar. Berarti ada dosa kecil berarti dosa yang tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu dosa kecil. Contohnya apa Pak? Dosa cilik Pak. Rata melakukan dosa sampai. Apa Bu? Contoh dosa kecil, contohnya apa? Masya Allah, orang-orang budaya itu baik semua, gak pernah melakukan dosa ternyata. Sampai gak tahu contohnya dosa itu apa Pak. Ngerasani itu
dosa besar. Wala yahtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kamu jangan ngerasani, jangan menggunjing di antara kalian. Apakah kamu mau rela kalau kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Dosa besar disebutkan sama Allah. Kok tambah tiara peti sampai modele. Apa dosa cilik contoh nih? Nyolong apa? Nyolong bohong. Gini. Apa? Bohong itu dosa besar. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik sampai masuk neraka selamanya abadil abad itu karena kebohongan mereka. Wala taftaru bi ayatillahi tsama wala taftaru. Iftar itu artinya bohong. Wis tak contohno ning bangko kene ra tau nglakoni dosa. Contoh dosa kecil itu contohnya membunuh semut. Iya, membunuh semut itu enggak dosa. Apalagi semut geni. Nek bahasa Kebumen semut geni, nek basa Bojonegoro semut londo. Paham nggih? Membunuh semut londo, kok jebule semute wonge ra apa-apa ya. Semut londo itu enggak dosa, tapi kalau caranya salah, dosa tapi kecil. Contoh seperti ada semut geni, semut londo sampai bakar, rotok. Lah itu dosa tapi kecil. Seguya-guyu sering bakar kok sampai. Walaupun kita tidak pernah melakukan dosa besar, jangan remehkan dosa-dosa yang kelihatannya kecil. Siapa tahu dosa kecil itu menyebabkan murkane Gusti Allah. Pertama jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Kedua jangan remehkan dosa walaupun kecil. Yang ketiga yang agak lama, wa katama auliya bainal ibad. Yang ketiga Allah merahasiakan wali-walinya di antara hamba. Bapak Ibu, wali itu siapa? Wali itu kekasihnya Allah. Setiap kampung itu ada walinya. Setiap kecamatan ada walinya. Setiap kabupaten ada walinya. Siapa Pak walinya? Dirahasiakan Allah. Kenapa dirahasiakan? Agar kita tidak saling meremehkan antara satu dengan yang lain. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu justru orang yang dicintai oleh Allah. Setiap majelis zikir, majelis sholawat, majelis taklim seperti ini, di sini pasti ada wali. Kalau setiap 2 pekan dilaksanakan majelis zikir, berarti Anda mendatangkan wali setiap 2 pekan ke sini. Siapa walinya? Hari ini ada walinya apa? Ada. Siapa? Apa sing klinik durung karuan. Orang-orang yang terhormat yang di depan ini belum tentu. Ini walinya sing nganggo kaos abri tentara kae ning ngisor cagak kae. Kae ora ngerti lho sampean. Kelihatannya enggak pakai kopiah, kelihatannya enggak pakai sarung, kelihatannya. Tapi kalau itu ikhlas billahi ta'ala datang wali. Bukan sound system itu wali sampai enggak tahu loh. Itu kelihatannya orang biasa Pak, tapi karena ikhlas mungkin wali. Daripada kopyahan putih, seragaman putih, ketune putih, sarungi putih, jubai putih, tapi medite ora kaprah. Hanya jadi wali Pak. Kalau ora kopyahan tapi luman, kalau jogo sound system tapi luman, timbang kopyahan sok banyak tapi medit. Aku orang ditinggi polisi ora. Ketepangan si surban kopyahan ngarep. Ini surban kehormatan. Jangan remehkan siapapun. Anda bertemu dengan siapapun jangan remehkan. Siapa tahu orang yang Anda remehkan itu justru orang yang sangat dicintai Allah, namanya wali. Saya pernah tahun 92 itu diceritani sama Mbak. Hatu-hatu Mbak. Sampai cucuk nek gede juga ngremehke wong. Soalnya kadang Allah itu menghinakan orang karena dia meremehkan orang lain melalui nabinya yang sangat masyhur, namanya Nabi Khidir alaihissalam. Ada santri tanya Bapak Ibu, apakah Nabi Khidir itu masih hidup Pak? Di semua literasi
generasi keislaman Nabi Khidir itu masih hidup. Usia Nabi Khidir kalau hari ini sekitar 8.000 sekian tahun. Itu usia Nabi Khidir. Santri ini tanya, Mbak, apakah orang seperti saya ini bisa bertemu dengan Nabi Khidir? Semua orang bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Yang penting hatinya baik, pikirannya baik. Ya sudah, nek tahun 92 Mbak itu ngendikan, nek sampai kepingin ketemu karo Nabi Khidir, nak sowan nang Pasuruan. Di Pasuruan itu ada salah satu kiai yang Nabi Khidir sering sowan ke sana, coba minta petunjuk di sana. Berangkat santri ke Pasuruan, sesuai dengan data yang dibawanya ditemukan kiai ini. Bayain apa leres Nabi Khidir sering pergi? Apakah benar Nabi Khidir sering sowan ke sini, Mbak? Mungkin kan, insya Allah sering sowan pergi. Biasanya hari Jumat Wage. Kalau di Jawa itu ada Wage, Kliwon pergi. Baik. Kalau di Kuburaya mungkin nggak ada ya. Oh, ada juga. Tes. Enak mana? 4 kali. Nanti kita lihat sampai berapa kali. Iya, Nabi Khidir biasanya kesini itu setiap Jumat Wage. Apakah orang kados kula ngeten iki seperti saya ini bisa ketemu dengan Nabi Khidir, Mbak Yai? Semua orang bisa, nak, tapi hatimu harus punya hati yang legowo, hati yang ikhlas, hati yang bening. Pripun Mbak Yai caranya? Bagaimana agar saya bisa bertemu dengan Nabi Khidir? Nah, besok ini kan pas Jumat hari Wage, Jumat pagi. Mbak Yai, sudah jadi penerima tamu saja kamu di sini. Nanti kalau ada tamu, kamu aturi kinara, kamu persilahkan masuk. Pas saat itu yang kamu persilahkan masuk Nabi Khidir, kamu tak kasih tahu, nak, inilah Nabi Khidir, mintalah doa keberkahannya. Sampai ini senang, Pak. Ada orang yang mobilnya seperti mobil mewah, dicucuk tangannya, dicium tangannya, kalau itu Nabi Khidir. Ada orang yang pakai sorban, pakai jubah, hidungnya mancung seperti orang Arab, dicium tangannya, siapa tahu itu Nabi Khidir. Sampai jam setengah 12, 10 menit menjelang waktu sholat Jumat, tiba-tiba ada pengemis pakai capil, pakai bahasa Indonesia ini capil. Semoga capil dulu ya. Pakai campil kopi besar, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, nak nyuwun sak ikhlasnya, nak minta seikhlasnya. Dikasih sama santri ini uang koin tadi, itu ujian Anda loh, uang koin itu. Dikasih uang koin. Nah, dalam Pak Mbah Yai nonton dalam, apakah Pak Yai ada di rumah? Kalau kepingin sowan kan sama Pak Apunten, Pak, monggo ditinggali, dilihat sekarang jam berapa. Ini 10 menit lagi Mbah Yai mau ngimami sholat Jumat, mau khutbah. Pak Apunten, Pak, kalau ingin sowan habis Jumatan malam. Wah, kalau habis Jumatan saya nggak bisa, tak sowan sekarang aja. Pak Apunten, Pak, nggak bisa habis Jumatan. Wah, kalau habis Jumatan ya sudah, nak, saya tak meneruskan perjalanan saja. Monggo sampai terus ke lampah, sampai kandangane roto angel. Sampai maghrib Bapak Ibu, sampai maghrib santri ini nggak dipanggil sama Mbah Yai. Beliau sowan matur, Mbah Yai, apakah Nabi Khidir sudah kesini? Nopo sampun mriki? Sampun, sudah. Lah kok saya nggak dikasih tahu? Sampai mau tak kasih tahu gimana? Nah, kok Nabi Khidir kok usir? Nabi Khidir itu yang ngemis tadi, nah. Nabi Khidir itu yang ngemis tadi. Hati-hati Bapak Ibu, kalau besok ada orang ngemis sampai tanya, sampai Nabi Khidir apa bukan? Misalnya Pak Wakil Bupati Pangapunten, banyak orang yang hatinya itu kotor. Ada orang itu hatinya, Masya Allah, sesama manusia sudah gak ada rasa kasihan. Dari arah timur ada orang ngemis, nak, cepet pintunya ditutup, Sesama manusia saja hari ini kita kehilangan empati, rasa kasihan. Apalagi sesama makhluk hidup. Dengan tumbuhan kita gak kasihan, dengan binatang kita gak kasihan. Sedih santri ini, wes nak, orang usah sedih. Lah pripun Mbah Yai, saya nggak bisa ketemu sama Nabi Khidir. Nah,
besok Jumat pagi kesini lagi. Tapi tolong hatimu itu loh yang bersih, yang bening. Jangan meremehkan siapapun, entah itu pengemis, entah itu siapapun, jangan pernah meremehkan. Senang santri ini. Selapan itu kalau Jawa 36 hari. Jumat pagi bulan ini sama Jumat pagi bulan depan jumlahnya 36 hari. Setelah selapan 36 hari, santri ini datang lagi jadi penerima tamu lagi di depan rumahnya Mbak Kiai. Ada orang yang wajahnya bersinar kuning dicucuk kalau ini Nabi Khidir. Ada orang yang kendaraannya baik, ada orang yang keningnya kelihatannya kali sujud dicucuk kalau ini Nabi Khidir. Tapi karena entah kelelahan Bapak Ibu atau karena apa, tiba-tiba santri ini tertidur di depan rumahnya Mbak Yai, tertidur. Tahu-tahu jam setengah 12 itu ada orang naik terasnya Mbak Yai bawa anjingnya 2, ilore kotos, air liurnya itu netes Pak di terasnya Mbak Yai. Santri ini kaget bangun, Pak. Jena, apakah Bapak gak pernah ngaji di TPA, TPK madrasah? Lah kenapa nak? Anjing itu air liurnya najis Pak, ini najis tuh kalau Pak Kapunten Mak. Nah, kalau kepingin sowan Mbak Yai, bolehkah saya masuk? Anjingnya dibawa, Pak. Saya nggak bisa lepas dari anjing ini nak. Kalau saya masuk, anjingnya juga harus masuk. Pangapunten Pak, kalau aturin jenengan. Kalau aturin jenengan, kalau bahasa Jawa alus, kalau bahasa Jawa, saya kasih tahu Pak jenengan. Anjing itu air liurnya najis, keringatnya najis, bulu basahnya najis. Sampai jenengan masuk, kemudian anjingnya ikut masuk, semua rumah Kiai najis Pak. Najisnya tidak najis kecil, ini mughaladzah. Tidak bisa suci kecuali dengan 7 basuhan air, salah satunya pakai bentuk. Pangapunten Pak, boten sakran ngopi Kiai pun derek sarungan nopo gandulan sarungnya Kiai mawon jenengan boten sakran ngopi. Enggak boleh kan? Pangapunten enggak boleh. Langsung kunyuk. Sampai maghrib Bapak Ibu, sampai maghrib santri ini enggak dipanggil sama Mbah Yai. Beliau sowan. Mbah Yai, Nabi Khidir sampun mriki, sampun nak. Lah saya kok gak dikasih tahu, lah sampai tak kasih tahu gimana nak? Wong Nabi Khidir kamu sampai usir. Nabi Khidir itu yang bawa anjing tadi, nak. Nabi Khidir itu yang bawa anjing tadi. Santri ini bingung, kelengah-kelengah. Mbah Yai, bolehkah saya bertanya? Monggo nak. Masa Nabi Khidir ngemis? Masa Nabi Khidir membawa najis? Apalagi najisnya anjing, Mbah Yai? Saya sering baca kitab-kitab, di situ diterangkan syarat untuk menjadi wali itu harus mulazamah ala thahar. Syarat dari wali itu harus selalu dalam keadaan suci. Batal wudhu saja tidak boleh, apalagi bawa najisnya anjing. Terus Mbah Kiai Pasuruan seketika warna wajahnya merah, ngempet duko ngempet serengan, mata yang beranang abang, pipi yang beranang abang, ngempet duko ngempet serengan, menahan marahnya. Kecem, sampai tak kandani, Mbah Yai. Mengemisnya Nabi Khidir itu tidak menjadikan Nabi Khidir melakukan dosa. Tidak. Nabi Khidir ngemis itu hanya karena ingin menghilangkan izzatun nafsi, pangkat duniawinya. Biar dia tidak kelihatan wakil bupati, tidak kelihatan kapolres, tidak kelihatan pangkat duniawinya. Dia hanya ingin menghilangkan jabatan duniawinya saja. Enggak dosa, enggak apa. Kalau najisnya anjing bisa disucikan dengan 7 basuhan air, salah satunya dengan debu. Tapi najisnya sombong hatimu, najisnya hatimu dari sifat sombong itu tidak bisa disucikan. Walaupun air 1 laut digunakan mensucikan kesombongan hatimu, itu tidak bisa disucikan. Paham apa boten? Maksudnya Kiai ini kalau tanpa santri ini paham apa sampai ke paham. Sehingga dari santri itu sopo. Ini tak bahas Kiai dengan santri Pak ya. Nah, yo Kiai kita paham apa mungkin banyak saya paham gitu kok sama paham. Bapak Ibu, pangapunten jangan remehkan siapapun. Walaupun bawa anjing, walaupun kelihatannya orang hina-hina di hadapan agama, di hadapan kita, jangan remehkan. Siapa tahu itu kekasihnya Allah. Hari ini Bapak Ibu, Indonesia dihajar, dihantam berbagai ujian.
sehingga antara A dengan B saling meremehkan, partai A dengan partai B saling meremehkan, seakan-akan orang yang tidak ikut partainya seakan-akan masuk neraka, seakan orang-orang yang tidak sama dengannya neraka semua. Pangapunten, ini pangapunten Pak ya, ini kalau sampai jam itu sampai jam itu biasa sampai maghrib pokok jamaah isya di tengah enak mengambil. Enggak, saya ingin cerita mumpung di sini ada Pak Wagu, ada Pak Kapolres, pangapunten. Dulu ada seorang sultan namanya Sultan Murad, ini cerita apa? Tapi wali sing bangsa pemerintah. Kalau tadi wali sing bangsa Nabi Khidir, ini wali sing bangsa pemerintah. Soalnya Pak Wakil Bupati itu wali. Lalu Nabi Sulaiman itu ya wali. Nabi Yusuf Menteri Keuangan, ya Nabi ya wali, ya Menteri Keuangan. Dulu ada Sultan Murad. Sultan Murad yang keempat itu kekhalifahan Sultan Turki Utsmani yang ke-12, ke generasi ke-12. Itu punya kebiasaan, pejabat-pejabat saat itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya pejabat saat itu? Beliau senangnya sholat jamaah, sholat isya di awal, setelah itu sholat badiah, setelah badiah sholat jamaah, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, setelah itu tidur. Dari pejabat-pejabat saat itu tidurnya sore. Kenapa pejabat itu tidurnya sore? Karena nisful lail, tengah malam dia bangun munajat mendoakan rakyat yang dipimpinnya sampai subuh. Itu pejabat saat itu. Sekarang Pak Wakil gitu, nonton gitu. Mirip-mirip Turki berarti. Mirip-mirip Turki. Tapi aneh, suatu saat Sultan Murad ini nggak bisa tidur. Jam 8 nggak bisa tidur, jam 9 nggak bisa tidur, setengah 11 nggak bisa tidur. Ini nek cara bahasa Bojonegoro namanya kancileng. Cara Bluraya apa jenenge? Ya kancileng. Wong Jawa berarti. Kancileng. Menurut pemanggil Sultan Murad, pendapatnya Sultan Murad seperti ini. Kalau ada seorang sultan, ada seorang pemimpin nggak bisa tidur, dibuat kancileng sama Allah, itu tandanya ada sesuatu yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya. Pak Camat, tolong Pak Camat, kalau jenengan nggak bisa tidur, tolong satu kecamatan pun mati Pak Camat. Siapa tahu ada kebakaran. Sampai sudah mumet, diputeri semua satu kecamatan ini, kok nggak ada apa-apa. Puter lagi, siapa tahu ada kemalingan. Puter lagi, kok nggak ada apa-apa, sepi nggak ada apa-apa. Oh, berarti kecamatan jenengan ada orang demenan sama nggak ngerti. Karena diam-diam. Tapi ini aneh Pak. Sultan Murad, ya sudah, kalau saya nggak bisa tidur, saya sebagai seorang pemimpin, saya harus keluar dari kerajaan. Keluar ternyata betul di situ ada orang meninggal di pinggir got. Di situ dikelilingi banyak orang. Pakaiannya putih, berjubah, pakai kopiah, pakai imamah serban, tapi nggak ada yang mau menyentuh mayat ini. Sultan Murad mengatakan ini ada mayat, kenapa nggak segera dimandikan, nggak segera disolatkan? Pangapunten Sultan, kita ini orang soleh. Sedangkan mayat ini ahli fusak, mayat ini ahli membuat kerusakan. Mayat ini suka berzina, mayat ini suka mabuk-mabukan. Sudah ini buat pelajaran orang Turki, tolong. Biar ini buat pelajaran orang Turki, Khalifah. Kalau ada orang yang suka mabuk, suka berzina, biarkan, nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan. Buat pelajaran, gitu kan? Tolong pengurus NU sini, tolong jangan tiru orang seperti ini. Kalau preman Pak meninggal, terus Pak Yai Sokip nggak mau ngedusi, nggak mau nolati, nanti yang takziah preman sendiri, Ustaz nggak ada yang datang Pak. Ini dimandikan pakai arak loh Pak. Jadi kalau ada orang fasik meninggal, kiai datang, tujuannya hanya masrus syariat, tujuannya untuk melestarikan, menjaga syariat ini agar terjadi. Terus ada orang bunuh diri, ini nggak bisa masuk surga, nggak usah disolatkan, kiai seperti terike. Tetap disolati kaki orang cananya, orang terus nggak disolati, digunduk-gunduk. Ini kalau preman-preman matinya seperti itu repot. Kata Sultan Murad, ya sudahlah sama orang-orang baik, orang-orang soleh. Pulau nganggur, aku mau duit-duit sampai ini, saya uangnya ada segini gimana Pak? Gak apa-apa. Pulau tak mapan terkunti, bus bojo di gini, gak nyaman, gak enak. Kemana Pak? Ayo pulang ikut saya. Pulang
lah yo, mungkin rasanya gak podo wae kok piye. Tiap hari kok gonta-ganti, rasanya apa gak sama? Ada yang nyeletuk itu kalau punya uang 80 juta, mungkin beli di Sidoarjo itu ada 80 juta. Gak Pak, sampai rumah Khalifah dia diam saja. Pintu dikunci, jendela dikunci, pelacur ini dimasukkan ke dalam kamar, dikunci dari luar, beliau suami saya tidur sama saya. Piyambake matur alhamdulillah Bu, malam ini kita bisa menyelamatkan beberapa orang muslim untuk tidak berzina dengan satu pelacur ini. Sebelum subuh pelacur ini dilepaskan, dikasih uang, ditambahin tanpa disentuh. Kalau pun matur Khalifah, saya sudah bilang sama beliau, Pak, kalau sampai yang seperti ini terus, saya nggak boleh cerita sama tetangga kanan kiri. Kalau suatu waktu Bapak meninggal, siapa yang mau memandikan, siapa yang mau mensolatkan, Bapak dianggap ahlul fusaq. Apa kata suami saya? Bu, nggak usah khawatir. Allah itu nggak pernah ngantuk, Allah itu nggak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah punya sifat ngantuk, nggak pernah punya tidur. Sewaktu-waktu Bu saya meninggal, Sultan Murad sendiri yang akan mengkafani saya, Sultan Murad sendiri yang akan memandikan saya, Sultan Murad sendiri yang akan memimpin sholat jenazah saya. Mendengar ini Sultan Murad itu berambak nangis, yang bagian dari surat rekomendasi. Orang-orang dikirim ke seluruh kekhalifahan Turki. Pejabat saat itu, ASN, PNS saat itu, kalau saya ini polisi, tentara, guru, semua pejabat wajib hadir datang mensolatkan jenazahnya orang ini. Jutaan manusia datang. Jangan remehkan orang yang kelihatannya buruk. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu justru orang yang sangat dicintai Gusti Allah, walinya Allah. Tapi tolong ilmu ini tolong jangan dipraktekkan. Tolong nanti kalau dipraktekkan Pak Sokip repot. Tetangga bawa perempuan, dapat wedokan wali kok. Wali kok kondo-kondo wali opo. Tolong jangan dipraktekkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, jangan remehkan kebaikan walaupun kelihatannya kecil. Dua, jangan remehkan keburukan atau dosa walaupun kelihatannya kecil. Tiga, jangan remehkan siapapun orang di antara kita. Siapa tahu orang yang kita remehkan adalah orang yang menjadi walinya Gusti. Yang keempat, wa katamal mauta fil umri. Allah merahasiakan kematian pada umur yang keberapa. Bapak Ibu, orang bekerja belum tentu kaya, orang mondok, orang sekolah ngaji belum tentu pinter, tapi orang hidup pasti mati. Siapa kapan matinya? Dirahasiakan oleh Allah. Kenapa kematian itu dirahasiakan? Agar kita selalu siap. Kapan-kapan sewaktu-waktu kita mati, kita sudah sangat siap. Kita nggak tahu kalau ini hari ini kita keluar ada yang meninggal, kita nggak tahu. Saya pernah ngisi beberapa pengajian di Kecamatan Kalitidu di Bojonegoro, pernah ngisi pengajian seperti ini. Sama leser, sama, cuma bedanya di teras masjid, kalau ini di dalam masjid. Ketika itu, setelah setengah jam pengajian, tahu-tahu ada orang itu, yang lain tertawa, dia tetap dilu. Yang lain serius, dia tetap dilu. Ketika itu ada Pak Kapolsek, nyenggol, ambruk, ya Allah, dihubung tiap kata, jebule Pak Kapolsek ini kumpul matu innalillahi wa inna sampun kabundut meninggal. Tolong yang diluk-diluk hati-hati. Atau orang sakit jadi mati. Makanya dia ini kita nggak tahu. Saya ketika pengajian para pun beberapa kali kemarin baru saja pengajian gagal. Semua tempat sudah siap, sound system sudah siap, panggung sudah siap, semua sudah siap. Tapi aneh, gak ada orang kecuali hanya segelintir orang di depan rumah yang saat itu seakan-akan orang itu gerombol tapi bisik-bisik. Kemudian saya dirangkul sama tukang syuting. Pak Kiai mboten dibejani, gak dikasih tahu. Dikasih tahu mau mas?
anu Pak Yai, ketua panitianya Pak Yai tadi habis jamaah sholat maghrib Pak Yai ikut usum-usum nganti son kontrol, son naik ngoten iki. Melok usum son kontrol ning arep panggung, Pak do ngoten dadak menggeh-menggeh pingsan setelah itu meninggal. Ini ketua panitia siapa ini? Nanti jangan ikut usum-usum son kontrol ya. Memang kematiannya seperti nggak peduli pangkat jabatan siapapun pasti mati. RT mati, lurah mati, bupati, kiai, polisi, tentara sing berdiri gede ya betul, nggak ada, semua mati. Mati itu bisa tempatnya kadang orang Bojonegoro ke Lamongan meninggal, ada orang ke Lamongan meninggalnya di Bojonegoro, ya ada. Rasulullah Mekah meninggalnya juga di Madinah. Ada orang Lamongan meninggal di Bojonegoro. Viral, sempat viral di Bojonegoro karena kok aneh orang Lamongan kok meninggal di Bojonegoro, karena saat itu orang Lamongan ini punya sapi banyak. Kemudian sebagian besar Lamongan gagal panen sehingga makanan ternaknya habis. Naik truk ngajak tetangganya ke Bojonegoro saat itu panen. Ngumusumi damen, paham damen? Damen itu yo padi. Wis pokoknya ngomongnya damen lah. Bahasa Indonesia ini jerami. Jerami ini diusumi Pak, ditaruh di atas truk, kebun penuh langsung ditali. Setelah itu kedua orang ini sopir sama karenanya rokokan. Kata sopirnya Pak Teh, ya Mas, daripada rokokan di bawah, ini nanti sampai rumah kemalaman. Lah, iya dong Mas, ayo kita sambil jalan, sambil rokokan nggak apa-apa. Nanti sampai ke Lamongan ini cepet rokok. Sampai kecamatan Balen ngobrol, kecamatan Sumberjo ngobrol sambil rokokan. Tapi setelah itu ternyata setiap sopir tanya nggak jawab, setiap sopir tanya nggak jawab. Ketika ada kendaraan yang agak lengang, jalannya agak lebar, sopir niki melengah. Ternyata rokok niki ngecos tangannya. Dibuka, pale-pale rokokmu, bakar tanganmu rokokmu. Ternyata rokok belum mati Pak, wong wis mati. Hati-hati sing rokokan. Kok rokok mati? Kematian itu nggak peduli umur, anak kecil mati ya pantes, perawan Joko mati ya pantes, wong sepuh mati ya pantes, nggak ada yang salah, semua pantes. Kata siapa Pak Kiai, kalau orang yang menjaga kesehatan ya tetap sehat, usianya panjang kalau sehat. Kata siapa Pak? Saya punya teman itu olahraganya tertib, dia nggak mau makan ikan pitik potong, ayam potong, karena katanya buat kolesterol, takut. Nggak mau makan jeroan, katanya buat stroke. Nggak mau makan kacang-kacangan, nggak mau makan bayam, nggak mau makan linju, katanya bisa asam aurat. Pokoknya banyak, dia hidupnya tertib, sehat. Malam kemis fitness, kalau pagi dia sepak bola, jogging, badannya steril, katanya sehat, usianya panjang. Suatu saat di Bojonegoro itu terbiasa bacaan kalau Tirok itu hari kelahiran itu sedekahan Pak. Katanya untuk bolak-balik hidupnya berkah seperti itu. Ya pas layak mau bacaan, mau tasyakuran, istrinya ini ke pasar, pesen sama anaknya teh karena nanti kalau sekolah minta antar bapak, dia butuh. Anaknya teh ini bapak ayo tuh nang diantar gage, ibu neng pasar, ya Mak. Ayo Mak, tak tumpah motor, mau aku kepingin numpak dewi bapak. Ya wis, anaknya numpak sepeda piyambak, numpak sepeda dewi, naik sepeda sendirian, bapaknya juga naik sepeda sendirian. Bareng ngoten, rantainya sepeda anaknya ini lepas. Bapak sepeda rusak, bapak sepeda, namanya orang tua tahu sepeda anaknya lepas Pak. Langsung sepeda ini dijaga, kemudian dia langsung benahi rantainya. Lupa kalau bokongnya ini masih di aspal Pak. Ada truk bau banter ngaget, terus ngerak bokongnya Pak, mati Pak. Padahal nggak pernah makan jeroan, nggak pernah makan lima potong, mati. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya
sewaktu-waktu kita meninggal kita sudah siap. Tapi ada satu cerita Israiliyat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari cerita-cerita Israiliyat, itu Rasulullah komentarnya la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Kamu jangan mendustakan, juga jangan dibenarkan. Cerita Israiliyat itu kadang dibenarkan, jangan-jangan itu goroh-gorohan yang Yahudi. Kalau disalahkan, jangan-jangan itu sebagian daripada nasihat kitab Taurat. Makanya kalau ada cerita Israiliyat, cukup dengarkan saja, ambil pelajaran. Boleh percaya, boleh tidak, cukup dengarkan saja. Ini ada cerita Israiliyat. Saking cintanya Allah sama manusia, itu sebenarnya Allah sudah memberi kode, memberi alamat, memberi tanda kalau orang itu mau meninggal. Jenengan boten bikin ngertos tanda nih wong ape mati. Kok mau menang iki mikir apa sampai? Begini. Nabi yang pertama kali punya uban itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Nuh, Nabi Hud, Idris, Nabi Saleh itu nggak punya uban. Pertama kali Nabi Ibrahim punya uban 1, 2, beliau munajat sama Allah. Ya Allah, kenapa rambut saya putih? Saya punya penyakit apa ya Allah sampai rambut saya berwarna putih? Dalam munajatnya itu Nabi Ibrahim diberi firman oleh Allah, ya Ibrahim, wasyaik itu adalah uban. Wasyaik itu adalah uban. Wahwa rasuli, dan itu adalah utusanku. Utusan kami nopo ya Allah? Utusan untuk memberitahu wahai Ibrahim, antal maut, bahwa kamu akan mati. Jadi Bapak Ibu, uban rambut putih itu setiap hari memberitahu kita, kamu akan mati. Ini kalau satu ya masih agak jarang, kamu akan mati. Masih. Kalau 2 tambah cepat, mati cepat. Kalau 3 tambah cepat. Dan harus jenggotnya barang. Kalau sudah banyak ubannya, itu tandanya kita sudah dekat dengan kematian. Tolong yang di sini yang ubannya sudah sangat banyak, adabnya orang ngaji itu minumnya setelah selesai. Itu adabnya. Di semua literasi taklimul muta'alim, adabnya orang berilmu itu ya minumnya setelah selesai ngajinya. Lalu disedia di rumah orang-orang itu. Ya bapak sampingan. Makin mau keteguhan gitu. Apa tidak cerita? Ubah. Itu gantung gelas itu. Ubah. Jadi tolong yang ubannya sudah banyak, tolong jangan pulang-pulang dari masjid. Ketika sholat jamaah yang sergap sampai pun digerisani Allah, kowe ape mati. Kok tambah jalan putih itu lampau. Terus pertanyaannya, Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam. Terus pertanyaannya, kenapa orang itu harus meninggal? Bapak Ibu, sebenarnya kata-kata maut atau meninggal atau mati itu hanya sebuah ungkapan. Orang itu sebenarnya sekali dia diciptakan oleh Allah hidup, maka selamanya rohnya hidup, yang mati hanya jasadnya, hanya berpindah alam. Dulu di zaman azali kita hidup di alam arwah, setelah itu kita dipindah sama Allah hidup di alam kandungan, setelah alam kandungan di alam dunia, sebentar lagi di alam kubur atau alam barzakh. Untuk apa perpindahan alam itu? Untuk menyempurnakan nikmatnya kepada orang mukmin. Dulu di zaman alam arwah ini hanya Allah yang tahu. Kandungan, pangapunten, alam kandungan ini alam yang sempit atau alam yang luas? Sempit atau luas? Sempit bagi orang yang di dunia, bagi orang yang di dalam kandungan luas. Bisa binyer-binyer bareng. Kemudian lahir di alam dunia,
barzakh itu alam dunia. Sekelapnya seperti itu. Orang alam kubur itu gawok, melihat jenengan itu gawok. Kok betah ning alam dunia, padahal yo bojone cerewet. Jalukan cerewet. Kok betah ning alam dunia, pingin mangan sego sak piring polai diriwangi ra karu-karuan. Orang ahli kubur itu kaget, gawok, aneh melihat itu, kita itu aneh. Bapak Ibu pangapunten, Rasulullah dawuh al-mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu satu jembatan yang mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Jadi orang mukmin itu ketika meninggal ayem, alhamdulillah ketemu amale, alhamdulillah ketemu bidadari, alhamdulillah ketemu Rasulullah, ketemu Gusti Allah, seneng mengalami itu. Sampai Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, malam terindah bagiku adalah malam kematianku. Malam aku yang aku nantikan adalah malam di mana aku sakratul maut, malam aku bertemu dengan Tuhanku. Jadi wong mukmin itu seneng nek ape mati. Bapak Ibu, orang yang model. Para nabi, para wali, para kiai sudah merasakan alam kubur itu alam yang sangat indah, enak. Orang mukmin itu sempurna di sana. Karena nggak kepingin nyoba 2 minggu. Ini gak patah ternyata. Maka ini contoh-contoh saja. Bapak Ibu, dunia ini perantauan. Kampung halaman kita itu akhirat. Dunia ini perantauan, alam barzakh ini alam kampung halaman, alam barzakh. Alam akhirat dimulai dari alam barzakh. Itu kampung halaman. Misal saya orang Bojonegoro merantau ke Kalimantan, Pontianak ini, pulang ke Bojonegoro, kira-kira seneng apa betul? Seneng kita mau pulang ke kampung. 2 orang yang tidak senang mudik seneng. 2 orang yang tidak senang pulang ke kampung halaman. Siapa? 1 orang yang nggak punya sanggup. Orang yang nggak punya bekal. Sebenarnya di Pontianak kepingin pulang ke Bojonegoro tapi gak duit. Ini kalau dipaksa pulang ke Telarak sampai hutan, ke Telarak sampai laut, Pak. Sengsara karena gak punya bekal. 2, terlalu banyak kasus. Jadi ke Pontianaknya karena nyuri istri orang, mau pulang gak berani. Begitu juga dengan orang yang hidup di dunia takut mati, itu tandanya 2. Kalau gak kurang bekalnya berarti dia kakek kasus kan Gusti Allah. Duwe jabatan ora nulungi wong-wong korupsi, kasus. Wes gak terus dong tambah-tambah iki. Sudah, kita pede saja. Yang hadir di sini semua Islam ya. Orang Islam tempatnya nanti akhirnya surga apa neraka? Surga, yakin? Man qala la ilaha illallah mukhlishan bi qalbi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Allahumma amin. Pertanyaannya satu. Mampir dulu apa tidak? Mampir mana? Lah pede sampean. Pak Yai Sohim gawe majelis dzikir batak le majelis sholawat tujuannya siji langsung mlebu swarga sampeyan kok ngajak mampir iki. Andai kan boten kula jenengan mawon sing mampir. Andai jenengan mampir neraka itu bukan karena Allah benci terhadap orang mukmin, bukan, karena saking cintanya Allah terhadap orang mukmin. Loh, karena di neraka itu disiksa Pak Yai, betul. Tapi kok cinta kok disiksa? Gini. Misalkan surga ini seperti lemari baru yang baik, yang indah, yang bagus. Bapak Ibu, kira-kira yang dimasukkan ke dalam lemari yang baru ini baju yang sudah bersih, limit setikonan, apa baju yang masih kotor dengan debu, masih kotor dengan linen? Yang dimasukkan yang sudah bersih atau masih kotor? Yang bersih. Yang masih kotor dipakai? Dicuci. Saya seneng sama baju ini tapi kok kotor. Cuci, gak bersih-bersih, dinten-dinten gak bersih-bersih, masukkan mesin cuci. Mesin cuci dibilasi, gak bersih-bersih kayak isoklin, baik clean. Digusuk, diperes, habis diperes, kemudian dipeme, kemudian disetrika, habis disetrika dimasukkan lemari. Benjing jenengan ngoten seperti itu persis besok itu.
zikir, ada mujahadah. Ya biasa kan punya ketua kloter. Yang mimpin siapa? Pak Yai Sohib. Pak Yai Sohib besok bawa gendero jenenge majus zikir wassalawat nang panjenengan makomnya di belakang. Pak Yai Sohib gelundeng surga jenengan melu. Allahumma amin. Contoh yang imami masjid ini siapa? Masjid Nurul Falah siapa? Pak Yai siapa? Contoh satu saja, Ustadz Haryanto. Ustadz Haryanto besok bawa bendera lewat namanya Nurul Falah. Orang yang makmum sholat di belakangnya, orang yang ikut ngaji di belakangnya, taklir di belakangnya, maulid di belakangnya. Ustadz Haryanto ini dihisap, dicek paspor, visa, cek semua. Masuk surga, Allahumma. Jenengan yang ikut sholat jamaah masuk juga, Allahumma. Ada orang sini Pak. Pak Ustadz, saya tetangganya jenengan, saya ikut, disempar malaikat, oh enggak pernah ke masjid kok ikut. Rombongan Pak. Besok yang cepat masuk surga itu orang-orang miskin di antara orang-orang mukmin, Allahumma. Orang miskin, orang fakir, orang mukmin itu seperti orang nggak punya uang masuk Indomaret. Itu gelundeng swarga. Nanti orang miskin itu hisapnya ditanya, penghasilannya berapa suami? 50.000. Untuk apa? Makan. Sisanya habis. Yang lama itu pejabat. Saya bayangkan pejabat itu RT itu agak lama RT. Karena nunggu keputusan orang satu RT selesai semua. Kemudian ditimbang antara amal ibadahnya dengan paedonane tonggo, ditambahi gajinya RT. Oh ternyata banyak paedonane netizen ini Pak. Oh nek akeh paedonane netizen RT langsung surga. Allahumma. Kalau wakil bupati saya nggak mau bahas. Tapi kata Rasulullah ada 7 golongan, yang 7 golongan ini besok masuk surga tanpa hisab. Di antaranya imamun adilun, pemimpin yang adil. Ada bupati, wakil bupati adil, nggak beda-bedakan rakyatnya, semua demi keadilan, blok surga. Ada polisi, tentara demi keadilan menjaga NKRI ini, berdakwah terus blok masuk surga tanpa hisab. Allahumma. Tapi nek orang nggak bisa bayangkan. Nah terus giliran jenengan si mampir mau. Saya juga ikut majelis taklimnya Pak Yai Sohib, ya ada catatannya. Saya juga ikutan, ya ada catatannya. Saya juga ya ada. Kenapa saya ditahan? Kamu masih punya dosa yang harus bersih. Dosa apa? Medit, pelit. Ada acara gak pernah ikut bayar, makanya bayar sendiri. Ada koin gak mau ambil, beri saya di pokoknya. Digebloki sama malaikat. Untuk apa? Biar dosanya rontok. Kalau dosa rontok, ini cinta atau benci? Cinta. Gobloki dosanya rontok, masih kurang bersih, masukkan neraka, dibakar di neraka, diupes-upes di sana nggak ada sopir baik ini. Adanya kelabang, kores, kolong, jengking, dipewe, diperos disik, diperos dipewe, disetrika, habis disetrika dimasukkan lemari itu surga kok lemari. Ini semuanya masuk surga kok sih lemari. Inilah yang dimaksud kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita badalkan, diganti dengan apapun, dunia seisinya, jabatan seakan semua tidak ada nilainya dibandingkan dengan kalimat tauhid la ilaha. Makanya Rasulullah bersabda, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Selalu diperbarui imanmu dengan la ilaha illallah. Ini fungsinya majelis taklim, majelis zikir. Agar apa? Menyelamatkan kita dari dunia sampai ke surga. Allahumma. Jadikan majelis taklim ini nanti, majelis zikir dan sholawat ini menjadi hujah panjenengan nanti ketika bertemu dengan Allah, nanti ketika bertemu dengan Rasulullah. Apa hujahmu yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, aku bersaksi, aku aktif
di Majlis Nurul Falah, di Masjid Nurul Falah, mengikuti majlis zikir dan sholat. Jadikan itu menjadi hujah kita. Allahumma. Tadi ada surat 15 menit dan sekarang sudah 15 menit lebih 1 menit kelihatan. Ini dari kami cukup. Sebenarnya masih ada 2 lagi. Karena 6 yang dirahasiakan baru dibahas 4. Ini nanti kapan kita bahas kita nggak tahu. Lanjut nomor sambung. Kalau ingin lanjut nanti malam kita bertemu di Masjid Rasul Jaya. Oke, makin dari mawon. Tapi makin dari kurang disurati 15 menit kita ya. Oh enggak, nanti malam bebas. Oke, dari kami cukup. Mohon maaf pada Rasul 8, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Camat, mohon maaf. Kami tidak ingin menyinggung, tapi sekedar ingin berbahasa basi biar kelihatan akrab. Dari kami Dinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.